Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan, kita semua dalam kasih setianya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12. Nah, di sini saya membuat tema atau membuat judul buat kita semua, yaitu waspadalah terhadap ajaran-ajaran sesat. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai ajaran-ajaran sesat. Nah, di sini saya akan membacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh membacakan di Alkitabnya masing-masing. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12 dengan judul perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar dari Matius bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya agar berhati-hati, agar waspada terhadap ragi orang Farisi. Nah, ragi yang dimaksud dalam Matius 16 itu bukan ragi yang biasa dipakai untuk membuat roti, membuat adonan roti, tetapi yang dimaksud adalah ajaran-ajaran dari orang Farisi dan orang Saduki. Nah, kenapa Yesus mengatakan demikian? Mengapa Yesus mengatakan waspadalah, berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Kita tahu bahwa orang Farisi adalah orang yang ahli dalam hukum Taurat, orang yang pandai dalam kitab suci. Mereka tahu tentang hukum-hukum Taurat, mereka pandai tentang isi-isi Alkitab. Tapi apa? Tapi mereka tidak setia, mereka tidak takut akan Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan demikian. Sedangkan orang Saduki mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan adanya malaikat. Orang Saduki tidak percaya dengan adanya roh. Nah, kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Di situ mengatakan demikian. Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-8, saya akan membacakan buat kita. Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan demikian. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang Saduki tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya adanya malaikat atau roh. Mereka tidak percaya dengan hal-hal demikian. Nah, itulah hal-hal yang membuat kita akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran mereka. Ajaran-ajaran orang Farisi dan Saduki akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi mengerti tentang hukum-hukum Taurat. Nah, kita bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Nah, di situ orang Farisi dan orang Saduki meminta sebuah tanda dari Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan?
Yesus tidak menjawab, Yesus tidak memberikan tanda itu. Mereka meminta mujizat, menyuruh Tuhan Yesus membuat sebuah mujizat, tapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Karena di ayat yang keempat di situ mengatakan demikian. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntun suatu tanda. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus mengatakan bahwa orang Farisi, orang Saduki adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka adalah angkatan-angkatan yang jahat, kata Tuhan Yesus. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, inilah yang dimaksud kenapa Yesus mengatakan berhati-hatilah, waspadalah terhadap ajaran-ajaran dari orang Farisi dan Saduki. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya tentang Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Nah, sehingga Yesus mengatakan hal-hal demikian. Nah, di sini kita akan melihat mengenai, kita akan belajar bersama-sama mengenai waspadalah terhadap ajaran-ajaran sesat. Kita sudah melihat tadi orang Farisi, orang Saduki. Orang Farisi seperti apa, orang Saduki seperti apa. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah, di sini kita akan melihat, kita akan belajar apa yang harus kita miliki dalam hidup kita, sehingga ketika ada ajaran yang yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan ajaran tersebut. Nah, di sini saya memberikan ada 3 hal yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ketika ajaran-ajaran sesat datang menghampiri kita, kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Itu yang pertama. Kita boleh melihat di dalam Matius pasal yang ke-16 tadi, di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Nah, murid-murid Yesus berpikir bahwa ketika Yesus mengatakan waspadalah, berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, mereka malah berpikir bahwa Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak membawa roti. Nah, inilah salah pemahaman dari murid-murid Yesus. Mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan. Mereka tidak mengenal dengan benar siapa itu Yesus. Para murid Yesus telah menghabiskan banyak waktu bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Mereka tidak mengenal sifatnya. Mereka tidak mengenal pengajarannya. Mereka tidak mengenal perumpamaan-perumpamaan yang sering Yesus pakai. Nah, itulah yang membuat murid-murid Yesus berpikir seperti itu. Karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Dan yang kedua, kita harus memiliki iman yang kokoh kepada Yesus. Di ayat yang ke-8 kita bisa baca bersama-sama. Di ayat yang ke-8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh garis bawahi yang Yesus katakan ini, hai orang-orang yang kurang percaya. Itu artinya iman dari murid-murid Yesus belum kokoh, belum kuat kepada Yesus. Mereka masih memiliki iman yang rendah. Mereka masih memiliki iman yang mudah rapuh, mudah digoyahkan. Sehingga ketika ajaran-ajaran sesat datang menghampiri mereka, mereka akan mudah terbawa dengan ajaran-ajaran tersebut. Oleh karena itu, kita bisa melihat di sini Yesus mengatakan, hai orang-orang yang kurang percaya. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman yang kokoh kepada Yesus.
Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 di situ dikatakan demikian, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Kita garis bawahi, berdirilah dengan teguh dalam iman. Kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Kita harus memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah memiliki pengertian tentang kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-9, ayat yang sampai yang ke-11, di situ kita akan melihat bagaimana Yesus mengingatkan kembali para murid-muridnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang pada waktu itu. Di sini kita harus memiliki pengertian tentang kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan adalah kemampuan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kuasa inilah yang dimiliki oleh Yesus, yang dimana Yesus sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, para murid-murid Yesus tidak mengerti, tidak memiliki pengertian tentang kuasa Yesus. Mereka sehingga Yesus mengingatkan kembali mereka tentang kuasa yang mujizat yang Tuhan lakukan pada waktu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah 3 hal ini. Yang pertama, memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Dan yang kedua, memiliki iman yang kokoh kepada Yesus. Dan yang ketiga, memiliki pengertian tentang kuasa Tuhan yang benar. Sehingga kita ketika ajaran-ajaran sesat datang, kita tidak terbawa, tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan buat kita adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena ajaran-ajaran yang sesat akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, sehingga kita akan memperoleh suatu kebinasaan, sebab upah dosa adalah maut. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.